Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Halwi, NIM 190321100115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pemasaran terhadap penjualan camilan. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari strategi pemasaran produk menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Lubis, yaitu strategi pemasaran produk merupakan rencana untuk menjual produk ataupun jasa. Dengan adanya strategi ini bisa memastikan sebuah produk yang ada untuk menjual produk tersebut ataupun jasa yang dapat dipasarkan secara lebih efektif dan efisien kepada satu target di dalam satu pasar. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, ada aspek teknis, yang kedua aspek pasar, dan yang ketiga ada aspek manajerial, keempat ada aspek lingkungan, dan yang kelima ada aspek finansial, dan yang terakhir itu merupakan aspek hukum. Pada lokasi ini yaitu merupakan lokasi usaha yang cukup strategis, di mana letak usahanya terdiri dari 2 km dari rumah sakit dan 2 km dari pasar, serta 1,5 km dari arah alun-alun Kota Sampang. Dan untuk satu kali produksi, usaha ini memerlukan bahan kurang lebih 100 kg. Itu untuk bahan mentahnya saja. Dan produk yang diolah yaitu merupakan produk pertanian berupa pisang, ketela ungu, talas, singkong, sukun, bentol, kacang mente, dan kacang tanah. Selain itu, pada aspek teknis ada bagian tata letak yang dimana usaha ini merupakan sangat strategis. Usaha ini terletak di antara rumah-rumah masyarakat dan cukup bisa dilalui oleh mobil, serta usaha ini tuh gampang ditemukan dari Google Maps, ataupun kita bisa langsung bertanya kepada orang-orang sekitar. Dan pada poin yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana pada poin yang pertama di sini dari segi penawaran, di dalam toko ini memiliki banyak sekali jenis produk dari kacang-kacangan hingga olahan pisang, singkong, dan nanas. Dan yang kedua, selain itu juga ada aspek manajerial dan organisasi, di mana pada pengorganisasian yaitu para karyawan tersebut bekerja sesuai dengan job ataupun tugas masing-masing, yaitu tugasnya menjaga kasir, terus pada bagian tata letak produk dan bagian memasak yang berada di dapur ataupun menggoreng bahan-bahan mentah. Dan yang kedua, untuk sistem pengarahan, di mana karyawan tersebut telah diarahkan sesuai dengan tempat pada pekerjaannya masing-masing. Dan yang ketiga, untuk sumber daya manusia, yaitu terdapat 4 orang karyawan. Karyawan tersebut telah direkrut dan beberapa karyawan diambil dari kondisi lingkungan sekitar yang memang membutuhkan pekerjaan. Dan untuk yang keempat yaitu aspek lingkungan, di mana kondisi tentang lingkungan sekitar, terdapat pesaing yang menjual produk yang sama seperti usaha ini, yaitu terdapat 3 pesaing yang tempatnya memang saling berdekatan dengan usaha ini. Masuk pada poin yang kelima yaitu aspek finansial, di mana aspek finansial ini merupakan tentang penggunaan modal dan keuntungan yang didapat oleh toko tersebut, di mana penggunaan modal ini untuk satu produknya itu bisa mencapai 7 juta, sedangkan untuk keuntungan yang didapat per harinya itu bisa sampai 5 juta. Dan ini juga bergantung pada kondisi di mana jika toko ini ramai yaitu bisa mencapai 5 juta, dan jika tempat usaha ini tidak terlalu ramai, keuntungan tersebut bisa didapatkan dengan sekitar 3 juta. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek hukum, di mana semua produk yang telah diperjualkan itu sudah terdaftar di Departemen Kesehatan, serta usaha ini juga sudah mengantongi surat izin usaha perdagangan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.